Om Swastiastu. Fenomena virus corona yang mendunia masih belum selesai. Hal ini membuat puluhan negara kesulitan menanggulanginya, dikarenakan belum adanya kepastian obat dan vaksin. Indonesia termasuk terimbas. Sektor pariwisata pun akhirnya turut jadi korban. Bagaimana virus yang kini dinamai COVID-19 ini menurut kajian Hindu Nusantara dan Weda sebagai kitab suci utama umat Hindu? Namun, sebelum penjelasan kami lebih lanjut, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar para penonton bersedia berlangganan channel kami. Apabila video ini dianggap menarik, silahkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada video ini. Apabila video ini dianggap menarik, silahkan share video ini ke sahabat atau kerabat terdekat Anda, agar tim kami Aksara Wisdom dapat mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Dari sudut pandang lontar warisan leluhur Nusantara, lontar sastra Widi Roga Sanggara Bumi. Di dalam lontar ini, banyak menjabarkan mengenai permasalahan tentang penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat. Di dalam lontar ini dinyatakan, apabila ada wabah datang dan menyerang, disarankan agar yatna, waspada atau tidak gegabah, tapa dan berata, menahan hawa nafsu dan pengendalian diri, seperti halnya amati lelungan atau tidak bepergian. Di dalam hal ini bukan berarti tidak keluar sama sekali. Di dalam masa COVID dengan jangka waktu yang lama, yang dimaksudkan dengan amati lelungan adalah agar orang-orang tidak pergi sembarang tempat yang akan menyebabkan terkena penyakit dan bahkan menyebarkan penyakit serius ini. Dan tentunya amati lelungan dikaji dari sudut rohani adalah agar orang dapat mengunci sifat-sifat rajas mereka. Selanjutnya, selain amati lelungan, upawasa adalah cara yang disarankan. Orang yang sedang berpuasa bukan berarti sistem imun mereka lemah. Dengan pola makan yang baik dan terkendali, mereka dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Ini adalah kutipan salah satu bait lontar sastra Widi Roga Sanggara Bumi. Hendaknya jangan tidak waspada dan eling, wahai sang bujangga aji. Bertugas menjaga ketahanan negara, kewajiban dari para pandita kerajaan, melantunkan bait-bait Weda, menolak menghalau penyakit wabah itu dilakukan pelantunan mantra, yakni Akasa Stawa, puja kepada Dewa Langit. Sang Pandita Budi melakukan puja Weda, Bayu Stawa, atau puja kepada Dewa Angin. Para pandita bersama pengikut menggelar mantra Teja Stawa atau puja kepada Dewa Api. Di dalam hal ini, jika tanah telah dikotori dan air telah tercemar, maka keduanya menjadi sumber penyakit yang akan mengancam keselamatan para makhluk di bumi. Maka dari itu, disarankan agar orang Hindu melakukan pemujaan kepada dewa penguasa unsur api atau panas, udara, dan langit atau ruang untuk membantu keselamatan dan kembalinya kestabilan alam ini. Selain itu, di dalam lontar ini tersurat juga agar umat Hindu melakukan upacara homa, pemujaan kepada para dewa melalui sarana api atau sering disebut dengan Agnihotra, yang mana tirta hasil pemujaan digunakan untuk meruat wilayah yang terkena penyakit atau wabah. Mungkin sahabat penonton belum mengenal penjabaran mengenai virus yang tertulis dalam kitab suci umat Hindu, baik dari sudut pandang Purana dan Weda. Terdapat 8.400.000 jenis makhluk hidup di alam semesta. Hal ini dinyatakan dalam kitab Padma Purana bagian Srishti Kanda. Semua kehidupan makhluk ini terdapat di dalam bumi maupun di alam lainnya, mulai dari lapisan teratas sampai lapisan terbawah alam semesta. Virus pada intinya membutuhkan tempat untuk hidup. Tempat kehidupan virus disebut dengan inang. Mereka hidup dan berkembang biak di badan manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Inang ini adalah sel tubuh. Mereka hidup di bagian sel makhluk hidup. Mereka hidup bagikan parasit. Bangsa virus menurut ilmu Wedika atau Weda disebut sebagai golongan krimi atau krimaya. Krimi tergolong cacing dan kuman dari sudut pandang Weda Susruta Samhita dan Atharva Weda Samhita. Hal ini juga dinyatakan dalam Padma Purana sebagai golongan cacing. Golongan krimi sering hidup di bagian tempat yang kotor,
lembab di dalam tubuh makhluk hidup dan di daerah yang sedikit terkena sinar matahari. Golongan krimi dibagi menjadi dua bagian, yakni drisya dan adrisya. Golongan yang dapat dilihat dengan mata dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga membutuhkan alat tertentu untuk melihatnya. Alat melihat yang digunakan pada krimi adrisya adalah nalika yantra atau mikroskop. Penyakit yang disebabkan oleh virus memang sulit untuk ditanggulangi. Dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk menemukan jenis obat atau vaksin yang digunakan dalam proses penyembuhan. Proses penyembuhan ini disebut dengan krimi roga cikitsa. Di dalam proses penyembuhan dari sudut pandang Weda, Waruna dan Agni sangat berperan penting. Waruna adalah dewa lautan dalam konteks Weda dan Purana. Dewa Waruna telah disebutkan di dalam Weda sebagai dewa penyembuh berbagai macam penyakit seperti halnya virus. Kemarahan Dewa Waruna sangat dihindari karena akan menyebabkan berbagai penyakit yang akan menyerang kehidupan di bumi dan bencana berupa air laut. Kemarahan ini disebabkan karena adanya pencemaran yang dilakukan oleh makhluk hidup di bumi. Dewa Waruna dipuja di dalam kitab Weda dengan banyak mantra suci Weda. Bahkan, Hindu Bali juga memuja beliau dengan puja setawa dan persembahan berupa banten. Seringkali kita melihat ritual seperti halnya persembahan bekelam, upacara pengelukatan dengan air laut, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk keselamatan dan penyembuhan. Penyembuhan melalui sarana garam atau air laut sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Dengan garam atau kadar garam yang terkandung di dalam air laut dapat membunuh mikroorganisme seperti halnya virus atau bakteri. Mulai dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, Agni atau dewa api telah dipuji berulang kali. Di dalam Yajurveda, Atharvaveda ataupun Upanishad dan Purana, khususnya Siva Purana, menyebutkan Agni sama dengan dewa Rudra, yang di dalam konsep Hindu sebagai dewa pelebur atau pendaur ulang, bukan hanya dalam skala besar atau pralaya alam semesta, melainkan juga di dalam konsep peleburan berbagai penyakit seperti virus dan bakteri. Mantra yang sering digunakan di dalam penyembuhan penyakit adalah Mahamartyunjaya mantra atau Mertyunjaya, atau sering disebut dengan Mertyu Sanjivani. Wujud Agni di dalam Rigveda Samhita disebutkan, ketika Agni di bumi, ia berwujud nyala api, ketika di langit, ia berwujud sebagai petir, dan ketika di angkasa, ia berwujud panas dan terik matahari. Sedangkan wujud Agni di dalam tubuh, ia disebut dengan Vaiswanara, sebagai api pencernaan. Unsur Agni dapat terpancar melalui sawitra atau sinar matahari yang mengandung ultraviolet di pagi hari, yang dapat membunuh atau menonaktifkan virus atau bakteri. Sedangkan unsur Agni di dalam upacara sering kita dapat jumpai melalui upacara Homa atau Agnihotra yang terkenal dengan daya pancaran penyembuhan penyakit. Hal ini juga dinyatakan di dalam lontar suci para leluhur Nusantara. Upacara ini bertujuan untuk kesembuhan alam dan makhluk hidup di dalamnya. Unsur Agni juga dapat ditemukan di dalam unsur cair dan gas, seperti halnya minyak bumi, bensin, gas bumi, dan cairan alkohol atau disinfektan yang mengandung klorin. Sebagai tindakan untuk menanggulangi virus, kita mestinya melakukan pola hidup sehat, seperti halnya menjaga kebersihan, berolahraga, dan menghindari kegiatan yang merugikan bagi tubuh itu sendiri. Sedangkan dalam konteks spiritual, semestinya kita mendekatkan diri dengan rajin berdoa dan menyebut nama suci Tuhan setiap saat sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan, agar terhindar dari ketidakberuntungan dan kemalangan. Kitab suci Hindu telah banyak menjabarkan keutamaan penyebutan nama suci Tuhan. Salah satunya pencapaian tujuan hidup, yakni catur purushartha atau dharma, artha, kama, dan moksa. Demikian mengenai pandangan virus dari sudut pandang sastra Hindu. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi semuanya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.